Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum anak-anak soleh dan soleha ibu? Insyaallah antum semua sehat ya nak ya. Amin ya rabbal alamin. Khair anak soleh dan soleha ibu. Insyaallah kita hari ini akan belajar materi PAI, yaitu mengenai azan dan iqamah. Kemudian sikap percaya diri yang berkaitan dengan azan dan iqamah. Namun sebelum itu, qabla dzalik, hayya naftah darsanal yaum biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib anak-anak ibu, jadi tujuan kita belajar hari ini adalah diharapkan setelah pembelajaran ini antum mengetahui azan itu pengertiannya apa, lafaznya seperti apa, kemudian menjawab azan itu bagaimana caranya, apa yang kita sebutkan, kemudian juga doa setelah azan itu apa. Kemudian mengenai iqamah, nanti diharapkan antum mengetahui pengertian iqamah itu apa dan lafaznya bagaimana. Kemudian diharapkan juga setelah pembelajaran ini antum bisa menjadi seorang anak yang lebih percaya diri. Salah satunya percaya diri dalam mengumandangkan azan maupun dalam mengumandangkan iqamah nantinya ketika sholat berjamaah. Baik soleh-soleha ibu, langsung saja kita bahas materinya. Yang pertama, mengenai azan. Azan ini merupakan pemberitahuan atau bisa dikatakan merupakan seruan kepada kaum muslimin untuk mendirikan sholat. Azan ini menandakan masuknya waktu sholat fardu atau sholat wajib. Kemudian hal-hal yang perlu diingat, yang pertama, muazin. Ini adalah orang yang mengumandangkan azan. Jadi siapa yang mengumandangkan azan maka dia disebut muazin. Kemudian hukum mengumandangkan azan adalah sunnah muakkad. Kemudian yang ketiga, orang yang mendengarkan azan disebut apa? Yaitu disebut mustami'. Kemudian anak ibu, mengenai sunnah muakkad tadi maksudnya adalah jika dikerjakan mendapatkan pahala, namun jika tidak dikerjakan tidak apa-apa. Namun alangkah lebih baiknya dikerjakan karena dapat mendapatkan pahala. Jadi lebih dianjurkan untuk dikerjakan. Kemudian nak, berkaitan dengan sejarah azan ini disyariatkan pada tahun pertama Hijriyah. Orang yang pertama kali mengumandangkan azan adalah sahabat Rasul yang bernama Bilal bin Rabah. Kemudian hukumnya sunnah muakkad seperti yang disampaikan tadi, dan juga azan ini harus dikumandangkan dengan suara yang nyaring supaya terdengar sampai jauh. Dan yang perlu diingat juga adalah seorang muazin harus laki-laki dan tidak boleh salah dalam melafalkan azan karena dapat menyalahkan arti dari azan tersebut. Selanjutnya kita lihat lafaz azannya. Seperti yang bisa antum lihat, lafaz azan ini yang pertama adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 2 kali. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah 2 kali juga. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini untuk azan di waktu sholat selain sholat subuh. Kemudian untuk sholat subuh ditambah dengan lafaz as-shalatu khairum minan naum. Kemudian baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kemudian ananda ibu, untuk menjawab azan itu setiap lafaznya sama, Allahu Akbar, maka menjawabnya juga dengan Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah juga asyhadu alla ilaha illallah menjawab azannya, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Untuk lafaz azan yang hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah menjawabnya adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terkhusus untuk 2 lafaz azan ini saja ya nak ya. Selanjutnya doa setelah azan sebagai berikut. Lafaznya ya nak ya.
doa setelah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Baik anak-anak ibu, selanjutnya mengenai iqamah yang dilaksanakan setelah azan. Iqamah ini maksudnya adalah mendirikan atau qoma yaqumu yang artinya berdiri. Iqamah ini merupakan tanda bahwa sholat berjamaah akan segera dilaksanakan. Jadi bedanya apa sih Bu antara azan dan iqamah? Berikut ini perbedaannya. Yang namanya azan itu merupakan tanda masuknya waktu sholat, sedangkan iqamah adalah tanda sholat berjamaah akan segera dimulai. Selanjutnya mengenai lafaz iqamahnya adalah sebagai berikut. Untuk lafal iqamah ini ya anak-anak, melafalkannya disunahkan agak cepat. Kemudian iqamah ini dikumandangkan dengan suara yang lebih rendah dari suara azan. Contohnya, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Barulah setelah ini kita melaksanakan sholat berjamaah, entah itu perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki maupun berjamaah di masjid laki-laki dan perempuan. Baik ananda ibu, itulah tadi materi kita hari ini mengenai azan dan iqamah. Jadi ibu harap antum nantinya akan bisa lebih percaya diri dalam hal apapun, termasuk mengumandangkan azan dan iqamah. Hayya nakhtatim biqiraatil hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.